adalah satu dari 17 tujuan utama SDGs yang diikuti oleh 193 negara, termasuk negara Indonesia. Dengan mengusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Berlaku sejak 2016 hingga 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara atau bersifat universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Pendidikan adalah hal yang penting untuk kemajuan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang maju, tentu merupakan cita-cita setiap negara di dunia. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran yang rendah. Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang sangatlah membawa perubahan kehidupan pada masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya yaitu berdampak pada berbagai bidang pendidikan yang harus mengalami perubahan besar-besaran dengan sistem pembelajaran yang pernah ada. COVID-19 menyebabkan bidang pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh yang berakibat juga pada orang tua dan siswa. Khususnya siswa SD, di mana peran guru harus digantikan oleh orang tua, yang mana tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Selain itu, yang menjadi rintangan bagi siswa SD adalah sebagian besar waktunya masih digunakan untuk bermain, sedangkan belajar ketika memang harus untuk sekolah. Kewajiban belajar yang kurang terpenuhi mengakibatkan hasil yang diraih bisa jauh dari ekspektasi. Pada pembelajaran di sekolah, seorang anak sebagai penerima pembelajaran disebut sebagai zone of proximal development, dan guru sebagai pemberi materi pengajaran disebut dengan scaffolding. Sedangkan di rumah, seorang anak tetap menjadi zone of proximal development, dan orang tua menggantikan peran guru sebagai scaffolding. Kekurangan orang tua tadi dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Lalu, bagaimana penanganan yang tepat agar dengan adanya fenomena COVID-19 ini, pembelajaran tetap berjalan dengan lancar dan efektivitas tidak turun meskipun belajar dari rumah? Dengan bantuan orang tua, siswa harus aktif mencari berbagai data dan sumber di internet seperti buku elektronik ataupun jaringan lainnya. Aktif mengikuti kelas online yang diadakan oleh guru sebagai salah satu sarana pembelajaran siswa, dan guru dan juga aktif bertanya mengenai pembelajaran. Orang tua bekerja sama dengan guru dan aktif bertanya terkait perkembangan pembelajaran sekolah kepada guru melalui pesan elektronik.